Nah itu sebabnya mari di bulan Desember ini marilah kita akan belajar kepada Bapa kita, ya. Dia menyerahkan anak satu-satunya untuk diberikan kepada kita. Tanpa kelahiran Yesus kita tidak mengalami keselamatan. Tanpa kelahiran Yesus kita tidak boleh ada sampai hari ini. Tetapi oleh karena anugerah kasih daripada Bapa, kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Puji Tuhan. Tema kita hari ini adalah diselamatkan oleh anugerah. Kita akan sama-sama buka dan baca bersama dari Titus pasal 3 ayat 5. Titus pasal 3 ayat 5. Sama-sama untuk menghormati pembacaan firman Allah, saya jemput semua Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan baca dengan suara yang lantang. Haleluya, haleluya. Titus pasal 3 ayat 5. 3, 4. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Di sini saya ulang lagi dikatakan pada waktu itu Dia, yaitu Yesus Kristus, telah menyelamatkan kita, ya. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus Yesus, keselamatan yang kita miliki, ya, bukan karena perbuatan baik, bukan karena usaha setiap kita yang kita lakukan. Keselamatan yang kita miliki Bapak Ibu bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha yang sudah kita lakukan, bukan. Tetapi hanya oleh anugerah dan kasih karunia-Nya. Amin. Nah itu sebabnya di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, ya. Mari kita semua baca bersama-sama kembali. Ya, yang lupa bawa Alkitab boleh lihat di slide, ya. Puji Tuhan. 3, 4. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Katakan amin. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian siapa? Allah. Terus, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Haleluya. Jadi keselamatan itu datang daripada kasih karunia yang telah menyelamatkan saya dan kita. Oleh karena kita beriman, percaya pada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu sebabnya kita nggak boleh merasa kita hebat, kita kuat, kita gagah. Tetapi kita harus bersyukur, Tuhan, terima kasih aku boleh ada sampai hari ini. Terima kasih aku ada di dalam Bait Kudus-Mu, karena keselamatan lewat anugerah yang sudah Tuhan limpahkan, berikan kepada diriku. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya. Keselamatan itu bukan hasil usaha kita, ya. Saya turunkan warna biru dari ayat Efesus tadi, ya. Tetapi pemberian Allah. Artinya Bapak Ibu, yaitu keselamatan itu mahal harganya. Berarti kalau mahal harganya, segudang pun duit kita, ya, duit kita tidak bisa membeli keselamatan itu, ya. Kemudian keselamatan itu tidak dapat dinilai dengan uang kita yang segudang dan harta kita yang luar biasa banyaknya, ya. Tidak dapat dinilai dengan uang keselamatan itu. Tidak dapat dinilai dengan harta sehingga manusia tidak sanggup membayarnya. Karena kita tidak sanggup membayarnya, maka Allah memberi keselamatan itu kepada setiap kita gratis, tanpa dipungut bayar. Tepuk dulu bahu kiri kanan saudaramu. Tuhan sayang kepada kamu.
Amin. Sehingga engkau diselamatkan lewat anugerahnya. Haleluya. Itu sebabnya di tema di grup dikatakan saved by grace, ya. Diselamatkan oleh anugerah. Haleluya. Bangga gak ibu-ibu, bapak-bapak? Coba beri senyum dulu kepada kiri kanan. Betapa aku bangga sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus lewat anugerah. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, sebanyak apapun amal dan kebaikan yang kita lakukan, itu tidak akan pernah mengubah status kita di hadapan pemandangan Allah, ya. Tetapi hari ini kita akan lihat, ya, bagaimana oleh karena kasih Kristus. Dan kalau keselamatan itu sudah diberikan kepada setiap kita, mari kita akan pegang, genggam itu erat-erat. Jangan sampai keselamatan itu dipindahkan kepada orang lain. Amin. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, ya, mari berpegang teguhlah dengan apa yang ada padamu saat ini. Coba angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kamu bayangkan, kita semua bayangkan keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan ada di tangan kanan kita. Mari pegang teguh, amin. Jangan lepaskan, amin. Saya kalau lagi kiri kanan, jangan lepaskan. Pegang erat-erat, amin. Jangan pernah ragu, amin. Jangan pernah bimbang di dalam mengiring Tuhan. Mungkin di tahun ini kita ada keraguan, ada kebimbangan, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Tetapi saya mau katakan, jangan ragu, jangan bimbang. Teruslah mengiringi Tuhan. Layani Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kemampuan kita. Kemarin saya melihat ibu-ibu semakin luar biasa melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kemampuan ibu-ibu. Ibu-ibu hebat di dalam TikTok, ya. Apa ya namanya TikTok, ya. Maaf kalau salah. Hebat ibu-ibu, ya. Wow, ya. Kapan-kapan kita bikin grup suami istri. Wow, ya, semua kita menari di dalam hadirat Allah. Amin, haleluya. Nah, itu sebabnya mari kita akan buka di dalam Wahyu pasal 3 ayat 11. Yuk kita sama-sama baca kembali Bapak Ibu. Wahyu pasal 3 ayat 11. 3, 4. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Lihat itu gambar mahkota, ya. Pegang erat-erat itu, jangan sampai dipindahkan kepada orang lain. Bapak Ibu yang dikasih oleh Kristus, perlu kita semua mengetahui dan perlu kita semua terus ingat, ya, bahwa hidup ini sangat singkat dan berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya mumpung kita masih kuat, mumpung kita masih sehat, mari kerjakan panggilan Kristus itu dengan baik, ya. Dan untuk itu, mari kita akan hargailah apa yang ada pada kita dan pergunakan waktu yang tersisa dengan sebaik-baiknya. Itu sebabnya hargai waktu, hargai panggilan Kristus, hargai talenta yang sudah Tuhan berikan untukmu. Berikanlah itu dengan sebaik-baiknya. Ingat, kita harus ingat, ya. Jangan pernah kita menjadi sombong. Amin. Jangan merasa kita hebat. Jangan merasa kalau bukan aku. Tidak. Tetapi oleh karena Kristus, semua akan berjalan dengan baik. Haleluya, ya. Sombong adalah musuh daripada Allah. Kita akan sama-sama baca Yakobus 4 ayat 6. Yakobus 4 ayat 6. Kita buka Alkitab kita, tidak ada di slide. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6. Sama-sama yuk kita baca. Sudah ketemu semua? Shalom. Amin. Haleluya. Yakobus 4 ayat 6. 3, 4. Tetapi kasih karunia yang dikaruniakannya kepada kita lebih besar daripada itu.
Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Amin. Congkak itu bukan waktu masih kecil main keong. Bukan itu. Congkak di sini sombong, tinggi hati. Nah, kita lanjut lagi. Sombong adalah musuh Allah. 1 Petrus 5, kita ayat 5 kita baca lagi yuk sama-sama. 3, belum dapat. 3 buka sebelahnya oke ya. Ya, 1 Petrus 5 ayat 5. 3, 4. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Siapa di sini orang-orang muda? Angkat tangan. Wow, luar biasa kau akan diberkati oleh Tuhan. Anak-anak muda, bangkit. Waktumu bangkit untuk memenangkan Indonesia. Haleluya. 3, 4. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ya. Hiduplah dengan rendah hati, Bapak Ibu semuanya, amin. Dan layanilah sesamamu seperti engkau melayani Tuhan. Artinya hidup kita adalah hidup yang santun. Saya mau katakan, tak kala ibu-ibu melayani suami, memberi snack, makan pagi, makan siang, makan malam dengan baik, berarti engkau juga melayani itu Tuhan. Engkau juga sebagai orang muda, di sini dikatakan hormatilah orang tua. Engkau pun menghormati, melayani papa mamamu dengan baik. Engkau juga dikasih oleh Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita harus mengerti bahwa kita melayani Tuhan. Kalau kita memiliki satu prinsip yang benar, apapun yang aku lakukan, kerjakan, aku melayani Tuhan, pasti kita tidak gampang kecewa dan putus asa. Amin. Sekalipun banyak gonjang-ganjing, tetapi kita terus mengerti bahwa Allah yang kita layani. Itu sebabnya di sini dikatakan sombong adalah musuh Allah. Nah, kalau begitu, sombong adalah musuh Allah. Biarlah Tuhan itu menjadi sahabat kita, agar Tuhan itu sayang banget sama kita. Apa yang harus kita lakukan, kekasihku? Rendahkanlah hatimu, amin. Supaya Tuhan menyayangi semua kita. Haleluya. Saya akan kupas Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera. Warna merah tadi dari Wahyu itu saya akan turunkan. Aku datang segera. Artinya Bapak Ibu, kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Itu sebabnya kalau ada dengar berita Tuhan, Yesus segera datang, mari siuman, cepat siuman, bangkit, siapkan dirimu. Amin. Kemudian kalau aku akan datang segera, berarti Yesus pasti datang kembali untuk yang kedua kali. Itu sebabnya mari pergunakanlah waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Layani Tuhan, dan apa yang kita peroleh, upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga, mahkotamu tak layu, kalau kau tinggal setia sampai akhir hidupmu. Amin. Upah kita besar. Mahkota tadi yang sudah kita pegang, keselamatan yang sudah kita pegang erat-erat sampai akhir hidup kita. Supaya apa? Supaya janji Tuhan tergenapi bahwa kita semua jemaat GPI Palembang siap menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Semua kita katakan haleluya. Layani Tuhan, upahmu besar di surga. Teriak haleluya. Berpeganglah pada anugerah Tuhan yang diberikan kepadamu. Mari jawab haleluya. Amin. Ya, sekali lagi Bapak Ibu baca berpeganglah pada anugerah Tuhan. Giliran saya jawab haleluya. Layani Tuhan, upahmu besar. Saya jawab haleluya. Ya, 3, 4.
Layanilah Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya. Layanilah Tuhan yang diberikan kepada kita. Haleluya. Amin. Sekarang sama-sama layani Tuhan, kemudian jawab rame-rame. 3, 4. Layani Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya. Haleluya, angkat tangan tinggi-tinggi ya. 3, 4. Berpeganglah pada anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama baca ayat kunci berikut ini. Wahyu 22 ayat 12. Wahyu 22 ayat 12. 3, 4. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Haleluya. Teruslah berbuat baik, setialah terus beribadah, jalanilah dengan sempurna segala hukum dan perintah Kristus. Haleluya. Kami undang tim profetik. Sungguh besar anugerah-Mu kepada setiap kami, Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu, kami semua diselamatkan. Oleh karena anugerah-Mu, kami semua semakin diberkati. Kami terus, Tuhan, naik-naik, tidak pernah turun. Dan kami terus akan menjadi kepala, tidak pernah akan menjadi ekor. Terjadilah bagi kami semua jemaat GPI yang beribadah pada pagi hari ini di tahun 2023. Allah akan semakin memberkati kami. Allah semakin memberkati kami. Amen. Allah akan semakin memakai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang jauh lebih dahsyat lagi. Haleluya. Ini kami, Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada. Haleluya.